Ankas 7 Mei, Pak Samsudin. Baik. Jadi tadi Bapak di analisa kasus perusahaan daerah Banyukuning gitu ya, Bapak di sini mempunyai perusahaan gitu ya. Jadi direktur perencanaan dan pengendalian proses bisnis. Yang pertama, nah ini kan ada 4 bagian. Kita mulai dulu yang pertama. Tadi Bapak diminta untuk menjelaskan 3 permasalahan utama. Jadi kan permasalahan di sana kompleks sekali. Nah, Bapak di sini hanya menyoroti 3 permasalahan utama yang menurut Bapak permasalahan itu adalah prioritas, ya. Prioritas dan langkah-langkah strategisnya seperti apa untuk mengatasi masalah tadi. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan revitalisasi, karena perusahaan ini kan yang jelas dari kalau saya membaca itu asbabun nuzulnya kan dari peninggalan. Terus berikutnya terkait dengan pipanisasi yang kurang kurang layak. Terus berikutnya ada juga dari situ untuk segi pemasaran juga kurang. Terus berikutnya juga kalau saya menganalisa dari bahan baku, banyak sih bahan baku, namun demikian ketika dijadikan sebuah air yang layak jual itu kok tidak memenuhi standarisasi untuk yang baku airnya masih di bawah standar. Di bawah standar. Nah, mungkin kan dari permasalahan itu seperti itu. Revitalisasi, terus ini ya pengelolaan air minum yang tadi istilahnya bahan bakunya masih rendah, terus sambungan perpipaan tadi ya Pak. Oke, mungkin itu tadi 3 ini. Untuk mengatasi 3 permasalahan tadi seperti apa Pak? Kita kalau menjadi seorang direktur kan ya harusnya kita melihat mengumpulkan, mengidentifikasi dari permasalahan yang tadi krusial. Jadi kita tidak serta-merta langsung, namun demikian mengumpulkan bukti-bukti yang otentik terkait dengan yang nanti sumber permasalahan itu menjadi bahan pertimbangan kita atau merekomendasikan untuk dibuat suatu nyun sewu sesuai dengan sesuai dengan permasalahan tadi. Kalau pipanisasi berarti kan ya harus dilakukan permajaan yang jelas. Kalau pipanya bocor, berkarat dan seterusnya itu kan juga akan mengganggu sirkulasi baik nanti dari proses dari produksi maupun dialirkan ke seluruh ke masyarakat. Terus yang terkait dengan beberapa hal terkait dengan bagaimana masyarakat itu mau menerima air bersih kalau tidak ada sosialisasi ataupun promosi dari pihak perusahaan untuk menyampaikan ke seluruh warga. Revitalisasi ini mungkin terkait sarprasnya ya Pak ya? Ya, sarpras. Namun demikian kan sebelum kita melakukan sebuah tindakan tentunya kan mendengar keseluruhan. Kalau revitalisasi kan butuh yang namanya pemangku kepentingan, ada investor, ada pemerintah daerah ataupun ada customer. Itu harus dari stakeholder yang ada di PD juga harus kita libatkan dalam menindaklanjuti sebuah terjadinya permasalahan. Dan Bapak di sini juga memanfaatkan sosialisasi di media sosial. Kalau di medsos itu begini, kalau kita orang awam ada yang namanya di situ tadi yang terakhir kalau saya baca dari artikel itu kan ada sebuah program dari seorang pemangku kepentingan bahwa diperuntukkan untuk masyarakat kecil. Namun demikian kenyataannya dibelokkan untuk perumahan elit. Nah, ternyata dari situ kalau orang kecil tetap akan menjadi tidak prioritas lagi, yang diutamakan dengan kapasitas yang sedikit. Akhirnya kan apapun kalau bahan bakunya itu sedikit dialirkan ke seluruh, nantinya kan akhirnya airnya nggak bisa maksimal juga. Oke, nah langkah strategis yang Bapak lakukan itu tadi kan istilahnya akan mudah dilaksanakan gitu ya, ketika anggarannya ada mencukupi. Tapi kan juga di Banyukuning ini padahal di sana situasi keuangannya minim, nggak banyak.
otomatis kayak revitalisasi, perbaikan sapras itu kan pasti membutuhkan anggarannya lumayan besar. Gimana strateginya Pak? Kalau strateginya kita manajemen yang efektif tentunya tidak boleh serta-merta kita harus revitalisasi. Namun demikian harus diharapkan kita juga memikirkan revitalisasi kan melibatkan pihak ketiga, investor. Kalau kita investornya mau masuk, bisa enggak dalam jangka waktu sekian itu bisa impas. Terus berikutnya dari situ itu harus juga menjadi bahan pertimbangan. Selain kita yang namanya building positive working relationship kaitannya dengan pihak lain, kalau diatasi sendiri tidak mungkin, apa boleh buat kalau kita menggandeng maksud kita dari pihak lain. Tapi kan harus seizin juga kepentingan pemerintah daerah, terus kira-kira mendapatkan persetujuan di dalam, kalau nggak ada dukungan dari stakeholder, ngapain itu dilakukan, kan gitu. Kalau dikira kok investor masuk, pemerintah daerah juga ikut campur tangan, terus sosialisasi ke masyarakat juga para pelanggan itu mau bayar kaitannya dengan beberapa hal yang dia itu kan punya kewajiban, para pelanggan itu punya kewajiban untuk membayar. Bagaimana kita bisa melayani kalau dari sosialisasi bahwa pelanggan itu juga ikut mendapatkan prioritas. Kalau menurut saya seperti itu. Baik, Bapak tadi di sini menuliskan juga ya, mencari solusi yang terkait dengan upaya revitalisasi dengan menyampaikan solusi alternatif. Jadi solusi alternatifnya itu tadi ya, mungkin menggandeng investor. Iya. Oke. Nah, terus ini kan tadi juga ada CSR ya Pak ya, CSR. Kan kemudian di bahan bacaan juga tercantum bahwa PDBP ini juga bekerjasama dengan PT lainnya. Jadi kayak misalkan tadi ada namanya PT Sumber Tirta, terus PT Gatra juga kan ya. Nah, apa sih Pak kira-kira konsekuensinya ketika harus kerjasama dengan perusahaan swasta dan tentunya juga bergerak di bidang air? Konsekuensinya otomatis penghasilan daripada kita mindsetnya begini. Daripada nanti turun drastis, mendingan kita gandeng, kita masih bisa hidup dan bisa ada PAD untuk pemerintah daerah. Kalau kita di PD perusahaan daerah itu kan orientasinya ke profit oriented, selain kita juga bisa melayani dari masyarakat, tapi tidak profit amat. Namun demikian untuk bisa bertahan, kita menggandeng yang namanya CSR, akhirnya bisa mendapatkan keuntungan. Namun demikian tidak sebanyak yang perolehannya karena kita gandeng beberapa CSR tadi. Nah, kira-kira nih Pak, kan istilahnya di sana bahan bakunya juga masih rendah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan air, potensi atau mungkin sumber daya apa yang istilahnya dimiliki oleh perusahaan PDBP ini, ya kan, sehingga bisa memperbaiki kualitas air. Caranya mungkin meningkatkan kualitas air baku yang masih di bawah standar itu seperti apa? Kalau menurut saya gini, kita cari alternatif. Kalau dari sumber misalkan dari sungai A, itu betul debitnya luar biasa. Namun demikian ketika diolah tidak bisa maksimal, kita cari alternatif yang lain. Mungkin kan sumber sungai ataupun ada embung ataupun yang lain yang bisa kita maksimalkan, yang bisa mendongkrak produksi kapasitas air bersih. Contoh kalau di Wonokromo yang di sini misalkan, kalau dari situ memang debitnya banyak, mungkin kan bisa mencari Kalimas atau yang lain kan gitu. Kalau menurut asumsi saya setelah membaca tadi kok seperti yang. Jadi langkah alternatifnya itu untuk meningkatkan kualitas bahan baku mutu air, itu mencari sumber air. Sumber bahan baku yang lain, Kalau yang tidak sempat saya tuliskan mungkin kan ya tenaga ahli yang bisa. Karena kan tenaga ahlinya SDM-nya tadi yang lulusan S1 itu kan sangat sedikit. Otomatis kan dari segi sumber daya manusianya, human resource-nya. Nah Pak, untuk tadi kan ya istilahnya di sana di Banyubening untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya, karena untuk mencapai target juga diperlukan bagaimana Bapak di sini sebagai seorang direktur memperhatikan juga kompetensi dari SDM yang ada di Banyubening. Jadi kan ada program-program gitu ya jangka panjang sehingga ini bisa diterapkan di masing-masing pegawai yang ada di Banyubening gitu ya. Nah, di sini juga perusahaan itu
dari pusat, apalagi dari pusat itu kan memberikan instruksi bahwa diminta untuk ini ya, sertifikasi. Nah, balik lagi anggarannya terbatas. Kalau kita mengikutkan kayak sertifikasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan kan pasti membutuhkan anggaran. Mungkin dari Bapak sendiri untuk meningkatkan kompetensi jangka panjang SDM yang ada di sana seperti apa, dan terkait anggaran itu tadi apa namanya? Di balik katakanlah efisiensi ataupun adanya yang tersedia kan cuma itu kan gitu. Kita dari pertama mulai rekrutmen. Kalau bisa rekrutmen itu ya sesuai dengan bidang ataupun yang dibutuhkan. Jadi supaya nanti kalau memang kebutuhannya misalkan insinyur ataupun sarjana tentang yang bisa menjernihkan air dan seterusnya, itu mungkin seperti itu. Jadi pola rekrutmennya harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan daerah tadi, yang PD tadi. Yang kedua kaitannya dengan pelatihan. Kalau pelatihan nggak ada kan kita bisa menjalin hubungan dengan yang lain, karena kalau kita melatih sendiri atau melaksanakan sertifikasi kan timbul yang namanya akibat sertifikasi kan akibatnya timbul biaya. Dari situ mengikuti beberapa mungkin yang terkait dengan itu untuk menekan yang namanya efisiensi, bisa memagangkan ataupun ada pelatihan apa yang terkait dengan itu dan memberikan kesempatan bagi karyawan PD untuk meningkatkan kompetensi tanpa harus membebani dari anggaran yang ada di PD. Jadi kayak menggandeng pihak lain. Contohnya pihak lain. Kalau pihak lain, karena di situ ada CSR, otomatis kita bergandengnya kita punya yang namanya SDM, tapi nggak bisa untuk menyekolahkan. Katakanlah seperti itu. Jadi kalau sudah kita sebagai director harus bisa memainkan peran bahwasanya tanpa dibiayai oleh PD kita bisa melibatkan CSR tadi. Terus di sini Bapak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menghadiri rapat atau pertemuan. Menghadiri rapat atau pelatihan gini, kaitannya dengan mungkin yang kompeten ini terkait dengan pengelolaan yang namanya sumber daya keuangan ataupun sumber daya pemasaran. Ketika ada undangan rapat ataupun jangan kita, namun demikian yang lebih kompeten atau yang membidangi atau yang ada kaitannya dengan bidang itu kita berangkatkan. Jadi sudah mengefisiensi bahwa tanpa dilatih, tanpa didiklatkan, yang ini saya mencari ilmu di situ. Iya, mencari ilmu di situ. Jadi terobosannya kita tanpa mengeluarkan uang, namun demikian surat tugas meningkatkan kemampuan salah satu diantaranya mungkin lewat itu. Kalau menurut saya. Ya. Kemudian Bapak di sini mengusulkan untuk memberikan reward. Apa yang tujuan reward, Pak? Reward itu gini, kalau di sebuah kita sebagai direktur, reward itu hal yang biasa bagi karyawan atau staf kita yang kita kasih yang namanya tugas tuntas sesuai dengan sesuai dengan target, ya otomatis kita berikan suatu reward nggak muluk-muluk, namun demikian untuk stimulus supaya bisa merangsang yang namanya menyelesaikan tugas laporan akhir itu walaupun sudah tugas, namun demikian kalau dianya itu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, bisa menginspirasi teman yang lain, kenapa tidak kan gitu. Oke, nah kalau itu kan istilahnya tercapai gitu, target-target kerjanya. Jikalau tidak tercapai targetnya, otomatis bagaimana? Kalau tidak tercapai, otomatis dengan adanya reward tadi supaya termotivasi dan sekaligus kita melaksanakan yang namanya bimbingan ataupun pendampingan supaya bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau misalnya seperti itu. Yang tidak tercapai. Iya. Didampingi. Toh nanti kalau itu berjenjang, akhirnya kita menerapkan yang namanya promosi dan degradasi. Suatu misalkan jabatan tertentu, rolling untuk penyegaran karena kita perusahaan swasta, otomatis kan untuk penyegaran juga. Oke, Pak, tadi kan Bapak salah satunya mengusulkan pelatihan. Iya. Gitu kan. Terus tadi juga diminta untuk menghadiri rapat. Nah, untuk melihat hasil dari
diikutkan pelatihan, terus diikutkan rapat. Aku ingin memantau anak ini, misalkan staf ini. Apakah dia sudah paham dengan apa yang dijelaskan saat rapat atau saat pelatihan itu seperti apa Pak caranya? Kalau kita parameternya begitu diikutkan pada suatu rapat ataupun diklat ataupun yang lain dan sejenisnya, langkah pertama kita harus bikin yang namanya parameter. Yang pertama adalah kita ada quality control. Harapannya gini, hasilnya itu tadi apa? Sampaikan ke pimpinan atau kita. Berikutnya implementasinya apa, kita pantau dalam suatu, ada mingguan, ada bulanan, ada tribulan, ada setengah tahunan. Mungkin dari situ kita bisa melihat. Kalau kita hanya melakukan, menitipkan pada suatu pelatihan tanpa quality control, ya sama aja dengan bohong, nggak ada peningkatan. Kalau kita nggak ada parameter, tolak ukurnya adalah minimal mingguan, bulanan, tribulan. Terus kalau sudah diikutkan kok nggak ada perkembangan, yaitu hasilnya. Tapi kalau ada perkembangan, kan tadi ada reward, ada promosi, ada degradasi. Kalau menurut saya seperti itu. Nah Pak, di sana kan juga ada selain tadi pendidikan dia mungkin nggak banyak pendidikan yang tinggi, di sana kan juga ada beberapa karyawan yang saya memasuki usia pensiun, sudah sepuh-sepuh. Nah itu gimana Pak? Kalau kita yang pensiun sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, harapannya karena tadi saya melihat umur usia produktif sudah lebih, terus karena dia merasa senior, tapi kan ini harus perlu diperhatikan juga, harus kita libatkan di dalam semacam pendampingan terhadap karyawan-karyawan yang ada di bawahnya. Walaupun toh kalau kita menurut pengalaman oke, tapi kalau menurut pendidikan nanti dulu kan gitu. Karena yang pendidikannya S1 kan hanya sedikit. Karena modal dasar perusahaan sukses itu diantaranya adalah manajemen sumber daya manusia. Baik, kita beralih ke bagian 2 ya Bapak. Jadi di bagian 2 ini Bapak tadi diminta untuk membuat strategi pengembangan bisnis dan melibatkan pihak-pihak siapa saja untuk mengembangkan bisnisnya di perusahaan Bapak sendiri. Jadi gini, tadi kan istilahnya namanya perusahaan kan pasti membutuhkan profit gitu ya, profit, keuntungan ya kan. Nah tadi itu cakupan layanannya dari target sebesar 33,9% gitu ya. Kemudian Bapak memiliki target untuk menaikkan kisaran 57%. Menurut saya kan cukup signifikan. Nah bagaimana strateginya Bapak? Otomatis kan perluasan jaringan juga, menggunakan ukuran sumber daya, kemudian anggarannya juga kan pasti otomatis kalau kerjanya naik semakin banyak ditanya gitu ya kan. SDM-nya, nah itu seperti apa Pak caranya? Kalau kita di masing-masing tadi kan ada yang namanya peningkatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Di situ yang bagian pelayanan, di bagian keuangan. Kalau tidak salah saya menuliskannya seperti itu. Di bidang layanan ya otomatis harus bisa melayani sesuai dengan tugas pokok fungsi layanan. Terus yang berikutnya di keuangan ditarget, kalau layanannya bagaimana kita itu kalau strateginya menyiapkan air bersih, otomatis kan jaringan pipanisasi dan seterusnya itu harus dibenahi. Bagaimana kita bisa meraih, ada yang pasang baru kalau jaringan pipanisasinya aja kurang, kan gitu, contoh seperti itu. Terus ini ya Pak untuk pihak-pihak yang dilibatkan di sini Pemda, investor, seluruh SDM yang ada di Banyubening, pelanggan PD Banyubening. Apa nih perannya kira-kira Pak mereka? Perannya di dalam suatu manajemen itu harus kompak. Jadi kalau kita tidak kompak, tujuannya sudah ditetapkan, target sudah dipatok. Bagaimana kita bisa meraih suatu target kalau satu SDM yang ada di Banyubening sendiri belum satu visi satu tujuan. Berikutnya dari pihak lain juga gitu, pemerintah daerah. Bagaimana ada suntikan dari pemerintah daerah kalau kita ada seorang direktur tidak bisa mempresentasikan target yang sudah disampaikan bahwa peningkatan sekian, kalau kurang kan kita juga menggandeng yang namanya CSR. Termasuk pelanggan itu juga memegang peran. Ketika kita mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, itu nyun sewu pasti kan juga lancar. Ketika dia itu mau pasang baru, ada biaya administrasi,
terus nanti bulanannya membayar tagihan iurannya air dan seterusnya. Ketika lancar kan bisa untuk sirkulasi, menambah modal dan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di Banyubening. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, seluruh SDM juga yang ada Iya. di Banyubening. SDM yang ada di Banyubiru tentunya kalau tadi sudah dititipkan di beberapa pelatihan, terus berikutnya mulai dari rekrutmennya kaitannya sesuai dengan ijazah yang yang dibutuhkan. Tentunya kalau sudah dimaksimalkan melalui sumber daya manusianya akan meningkatkan otomatis. Kalau kita seorang direktur kan tinggal targetnya yang sudah terpenuhi gimana, yang belum terpenuhi gimana, langkah apa yang dijadikan rekomendasi untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya. Nah, tadi kan juga ini ya Pak ya, adanya keterlibatan dari masing-masing divisi gitu ya. Ya. Tadi ada divisi operasi, divisi Ya. layanan, divisi keuangan. Jadi Bapak membawai 3 divisi ini Iya. gitu kan. Nah, dengan target yang tadi menurut saya cukup tinggi 57%. Nah, bagaimana Bapak di sini sebagai seorang direktur, atasannya mereka gitu ya, mendorong kinerja dari masing-masing kepala divisi 3 divisi ini? Iya. Seperti apa? Kalau divisi operasional ini kan berarti menyangkut tentang kaitannya dengan operasional yang keseluruhan, mulai dari produksi sampai sirkulasi sampai dengan kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengoperasionalkan kalau kaitannya dengan kelengkapan atau infrastrukturnya, infrastruktur bahan bakunya, pipanisasinya, berikutnya meteran, terus nanti yang lain juga terus yang berikutnya kalau sudah operasional ada layanan. Ya, layanan. Gimana kita bisa melayani dari operasional ini nggak bisa beroperasi? Apa yang kita layani ketika ada kematian atau matinya keran, ketika ada pipa bocor, ketika tidak mengalir. Tidak mengalir itu kan ada punya sebab. Karena operasionalnya pada dia itu dari baku dijadikan bahan air yang layak minum ataupun layak pakai itu tidak bisa beroperasi. Otomatis kan berimbas ke sini. Terus keuangan juga gitu, bisa kita mendapatkan keuangan jikalau layanannya bagus. Layanannya bagus apa? Indikatornya banyak orang yang pasang, otomatis biaya pasang kan kena biaya abonemen. Terus berikutnya setelah dia menggunakan air, baik itu melalui tangki, baik itu melalui keran atau lewat meteran, kan ada parameter yang di situ biaya akibat air bersih kan timbul uang, otomatis kan bayarnya ke keuangan. Dari situ ketiga-tiganya yang kita bawahi mulai dari operasional, terus berikutnya layanan dan keuangan ini saling keterkait. Tidak ada yang namanya operasional saja, kalau layanan ini ada keran bocor mohon untuk terus ada yang namanya kontak person yang ini sangat terkait. Saya sudah bayar di sini kok enggak kerannya enggak ngalir dan seterusnya kan saling terkait. Jadi antara operasional terus layanan dan keuangan tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, itu ya salah satunya. Terus Pak, ini tadi kan ada tuntutan target 57% gitu ya. Nah, terus pastikan kinerjanya masing-masing divisi ini tidak hanya stuck gitu loh. Yeah. Istilahnya kalau misalnya targetnya meningkat tinggi, otomatis pekerjaannya juga Bapak sebagai pimpinan pun meminta mereka masing-masing divisi ini untuk memberikan inovasi. Yeah. Gimana caranya Bapak untuk mendorong inovasi dari masing-masing kepala divisi? Langkah-langkahnya seperti apa? Kalau yang pertama terkait dengan pipanisasi, otomatis kan kita nggak boleh langsung begitu ada pipanya ini langsung diganti dan seterusnya. Ya identifikasi dulu masalahnya di mana. Ketika pipanisasi tadi kaitannya dengan kita mengumpulkan data secara otentik. Berikutnya kalau sudah dihimpun, berikutnya kita diidentifikasi, terus berikutnya dari situ kira-kira apa tuh yang menjadi penyebab. Baru dirapatkan dengan keseluruhan stakeholder. Kalau memang ada eksekusi diganti. Kalau tidak pun tidak masalah. Terus berikutnya kelayanan. Kenapa toh? Kok keluhan pelayanan itu
ya kita mendengarkan dari yang namanya customer, matinya itu kenapa dan seterusnya, kan ada umpan balik. Mungkin ada call center ataupun G-form ataupun ada barcode ketika itu ada laporan. Kita mendengarkan aduan untuk inovasinya, karena ada pesaing, karena ada pesaing yang lain. Kalau ini nggak segera ditangani, pasti dia akan lari ke yang lain. Terus berikutnya inovasinya yang di keuangan juga gitu. Bagaimana dari pelanggan atau customer itu mau bayar, kalau kerannya itu idir-idir. Dari situ kan akhirnya edukasi tentunya untuk saling take and give-nya juga saling keterkaitan. Sebelum waktunya bayar ataupun bayar, akhirnya untuk operasional. Jadi mulai dari operasional, layanan dan keuangan ini keterkaitan untuk inovasi, untuk meningkatkan layanan, untuk melayani operasional dan layanan keuangan ketika membayar tadi. Baik. Nah, jikalau itu kan tadi beberapa targetnya, jikalau target ini tidak tercapai, apa yang akan Bapak lakukan pada 3 divisi ini gitu? Kalau kita tidak tercapai, otomatis kita itu jangan optimis. Namun demikian kan kalau optimis boleh saja. Namun demikian berangkat dari suatu hal yang terjelek, manajemen risiko, itu tentunya berpikirnya dari mulai hal yang kecil. Kenapa kok target itu tidak tercapai? Otomatis kan dari monitoring dan evaluasi. Dari situ kita punya catatan-catatan kecil, kenapa kok tidak tercapai, kenapa, apa yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan yang ada di perusahaan PD tadi. Mungkin kalau menurut kita itu, ternyata pipanya bocor, banyak pencurian kan imbasnya dicuri, nggak masuk meteran, otomatis kan bayarnya nggak bisa. Contoh seperti itu, otomatis harus secara berkala kaitannya dengan tadi monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Ya, terhadap SDM-nya, terhadap pelayanannya, terhadap operasionalnya, juga nanti semua yang ada di situ. Setelah monef apa akan diapakan? Itu harus kita tindak lanjut. Ada rencana tindak lanjut terkait dengan hasil monef tadi. Pastinya jajaran Dewan Direksi kita tidak bisa memutuskan, menggandeng stakeholder, terus pemerintah daerah dan kesepakatan dari seluruh sumber daya manusia yang ada di. Baik Bapak, persoalan bagian 3 gitu ya. Nah tadi di bagian 3 ini Bapak diminta untuk menjelaskan persoalan krusial terkait layanan terhadap stakeholder dan dampak sosial apa yang ditimbulkan. Kira-kira apa Pak yang Bapak tangkap isu-isu layanan di PDBB? Di PDBB tadi, kalau saya melihat tadi kayak ini Pak, misalkan Bapak di sini menuliskan pemasangan baru melebihi SOP gitu ya, pengaduan terkait kebocoran air tidak mengalir, pencatatan pemakaian air yang tiba-tiba. Nah, Bapak menyurati juga, jadi di perusahaan ini itu perlu memperhatikan pelanggan-pelanggan. Jadi kan ada pelanggan sosial, kan ada ya pelanggan premium, ya kan. Nah, terus kemudian perusahaan sini tidak boleh lepas dari isu-isu layanan tersebut, gitu, supaya kualitas layanan bisa baik. Nah, menurut Bapak isu layanan yang tadi seperti kayak pelanggan itu kan istilahnya nomor 1, nomor 1, pelanggan nomor 1. Ternyata ya kan pelanggan ini pelanggan yang ekonominya di bawah, yang berpenghasilan rendah gitu, ternyata itu membayarnya lebih besar daripada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Gitu. Soalnya kan sama-sama sebenarnya saya sama-sama bayar, tapi kayak dibedakan. Jadi pelanggan sosial itu justru lebih besar pembayarannya daripada pelanggan premium. Nah, dampaknya seperti itu. Gimana Pak solusinya? Kalau kita sesuai dengan janji pemangku kepentingan, yang diutamakan ya harusnya sesuai dengan program tadi. Yang kecil dulu dilayani, terus berikutnya yang premium itu kan karena menyangkut perumahan besar, otomatis konflik interestnya di situ. Di sisi lain mungkin kalau menurut artikel tadi
biaya pasang abonemennya kalau premium kan nyun sewu pasti tinggi, tapi imbasnya dirasakan oleh rakyat kecil. Airnya kan juga tidak bisa mengalir dengan sederas harapan. Terus kalau di kaitannya dengan gimana mau pasang baru untuk rakyat kecil, kalau kuotanya itu terbatas, airnya dengan kapasitas tadi 100%-nya kan mungkin 5.000 liter misalkan, sesuai dengan volume, akhirnya dialirkan ke perumahan elit, otomatis hanya kena imbas dari rakyat kecil. Harapannya ya prioritas untuk rakyat kecil dulu, sisanya baru ke pelanggan premium. Kalau dilihat dari segi kepentingan, oke, premium kan lebih menjanjikan keuntungannya. Namun demikian di sisi lain PD yang kita miliki itu di sisi lain profit orientednya juga masuk. Namun demikian kita secara sosialnya juga kita melayani rakyat kecil. Secara profit oriented itu yang mendongkrak penghasilan dari laba dari PD kita. Di sisi lain kan juga itu harus karena kalau kuota itu terserap dari yang perumahan elit atau pelanggan premium, yang dirugikan kan otomatis dari pelanggan yang dari yang tadi yang kita sampaikan tadi. Untuk pihak-pihak yang dilibatkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Pemda juga. Iya, Pemda juga. Iya. Seluruh direksi dan karyawan yang ada di PD Banyu Bening. Iya. Media. Apa ini Pak terkait pelayanan ya? Kalau dari media itu, ketika di media itu menyoroti bahwasanya di artikel itu kan yang jelas yang dimuat itu jeleknya Banyu Bening. Namun demikian kalau media itu digandeng, ketika bisa menyampaikan bahwa pelayanan Banyu Bening, kredibilitas dan akuntabilitas dari Banyu Bening itu akan terangkat. Otomatis orang akan berbondong-bondong, dan dari Banyu Bening sendiri akan meningkatkan produksi untuk airnya biar lebih banyak lagi dan bisa mengaliri disuplai ke seluruh pelanggan premium ataupun pelanggan yang tadi yang pelanggan biasa. Kalau bisa seperti itu. Kalau investor Pak apa terkait pelayanan? Kalau investor ketika Banyu Bening itu misalkan hanya 5.000 liter, kalau investor ini bisa menjadi 10.000 liter, nanti keuntungannya dibagi 2, otomatis kan juga bisa meningkatkan. Karena kalau kita tidak ada investor, kan produksi kita kan hanya itu. Kalau keuntungannya hanya itu, harapannya kita dari 10.000 kalau dibagi 2 bisa untuk investor, bisa untuk kita, itu menjadi tambahan dari Banyu Bening untuk meningkatkan pendapatan dari Banyu Beningnya. Kalau Pemda sendiri untuk memberikan terkait pelayanan? Iya, kalau Pemda sendiri, kalau kita gini, kita itu kan di bawahnya PD, itu kan di bawahnya pemerintah daerah. Otomatis ketika kita sampaikan target di awal sampai target di akhir, kita bisa mempresentasikan, pasti ditagih oleh pemerintah daerah. Pendapatanmu berapa? Setelah ada investor tadi, kita juga bisa mempresentasikan bahwa dengan kita gandeng yang namanya PT Tirta apa gitu, pasti nanti ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari misalkan 2 miliar menjadi 2 atau 3 miliar dikarenakan ada campur tangan dari building positive working relationship dengan PT lain tadi, tanpa mengurangi dari esensi yang di PD-nya tadi. Baik, nah Pak, kalau konflik yang muncul dari pelayanan tadi itu kan kayak jadi ini ya, ada perumahan elit, ya kan, pemasangan air gitu ya kan, nggak dipasang-pasang di sana. Jadi yang lebih diutamakan itu ya perumahan elit. Jadi kayak pelayanannya di sini itu tidak adil menurut saya ya, tidak adil ya kan. Konflik ini kan bisa jadi ya itu tadi, bisa jadi konflik pemasangan yang tidak tidak sesuai dengan SOP, istilahnya memberikan pelayanan juga tidak secara adil gitu ya. Untuk mengatasi konflik tersebut seperti apa Pak? Jadi yang namanya dari PD tadi kan sudah membuat namanya layanan. Keluhan dari pelanggan customer itu apa? Termasuk yang disampaikan tadi, saya itu sudah lama inden untuk pasang, namun demikian yang dilayani kok sana.
otomatis evaluasinya dari direksi harus juga mendengar. Jangan hanya laporan itu ditelan, namun demikian dicek betul tidaknya. Setelah dicek betul, otomatis kan dari mulai mengidentifikasi masalah, berikutnya dari situ laporannya betul, terus siapa pelapornya, kapan, di mana, terus tindak lanjut. Otomatis caranya kita juga ngecek. Kalau yang ini perlu diprioritaskan, ya harus segera dilaksanakan. Terus yang dari situ konfliknya dari masyarakat karena tidak yang diutamakan kok pelanggan dari premium, otomatis kan kita juga harus memberikan kuota yang premium dengan kuota yang biasa itu harus dipilah, jangan disamaratakan. Kalau disamaratakan yang dirugikan pasti yang dimuat di pada artikel itu akan muncul lagi. Tapi kan di sana juga ada forum pelanggan ya Pak ya. Yeah. Nah itu gimana untuk mengoptimalkan adanya forum pelanggan di sana? Forum pelanggan itu diberikan keleluasaan untuk membuat suatu tanggapan tentang satu pelayanan. Jadi kalau pelayanan itu gimana airnya, kualitasnya gimana, kualitas itu layak dikonsumsi apa tidak, kederasan dari airnya, terus berikutnya meteran dan seterusnya, sarprasnya yang digunakan untuk itu kalau pakai meteran, kalau pakai tangki, takarannya, mungkin kan seperti itu. Oke. Kita lanjut ke bagian terakhir, bagian 4. Nah, salah satu pelanggaran tadi yang saya sebutkan, jadi pemasangan itu tidak sesuai SOP. Jadi misalkan kalau sesuai SOP 3 hari itu sudah selesai. Tapi mungkin baru beberapa hari, misalkan 15 hari baru segera terpasang. Itu kan istilahnya ada pelanggaran ya biasanya. Untuk mengatasi hal-hal tersebut seperti apa? Untuk mengatasi pelanggaran tadi? Tentunya selain dari edukasi juga kita menyampaikan dari kalau itu dari segi pemasangan, dari edukasinya bahwasanya melalui flyer selebaran bahwa pemasangan dari banyu bening sekian hari, terus biayanya sekian, ini digunakan untuk sekian. Juga tidak menutup kemungkinan kalau hanya itu saja kan dari operasional, dari keuangan juga begitu. Dari keuangan kalau mencuri yang namanya aliran dari air itu akan menjadikan PD itu akan pendapatan turun dan bangkrut, itu juga harus kita sampaikan. Ya, salah satunya tadi ya Pak ya, mengedukasi ke customer. Terus adanya tim Monef. Iya, tim Monef. Ketika ada keluhan dari pelanggan ya kita jangan hanya mendengar saja, mencatat, tindak lanjuti. Betul nggak tim Monef? Silakan terjun. Oh ternyata betul, ya harus segera tindak lanjuti. Langkah antisipasi ya kan, ini Bapak memberikan SOPO, membuat SOP aturan gitu ya. Oke. Membangun jaringan dan komunikasi ini maksudnya gimana Pak? Sistem untuk menangani pelanggaran tadi ya? Iya. Oke. Seperti apa? Jadi kalau kita membangun, kita sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Kalau itu rule of the game-nya itu dijalankan, otomatis pelanggan itu merasa diperhatikan. Tapi kalau tidak sesuai, silahkan laporkan pada kami. Ada yang namanya call center, ada yang namanya pusat pengaduan, dan di situ pusatnya orang bermasalah, segera ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti hanya didengar saja, tidak akan bisa. Call center online gitu ya Pak? Iya. Sistem untuk mengatasi tadi ya. Oke, nah Pak, tadi kan Bapak juga memberikan SOP ya kan, untuk istilahnya memahamkan ataupun mungkin supaya pegawai yang ada di PDBP ini bisa taat aturan, bisa taat sesuai dengan SOP. Nah itu seperti apa Pak caranya? Ya sesuai dengan laksanakan tugas pokok dan fungsi, jaga kode etik, berikutnya notipen dan lain sebagainya, kaitannya jalankan, terus tugas pelayanan otomatis memberikan layanan yang terbaik. Terus kalau ada penyelewengan, yaitu tadi reward and punishment. Reward punishment. Kalau rewardnya kalau bisa melayani dengan baik itu menjadi sebuah direktur ya dikumpulkan jadi satu sebagai akumulasi untuk dinaikkan, dipromosikan. Kalau yang tidak bisa menjalankan ya yang saya degradasi otomatis. Itu untuk mengatasi adanya pelanggaran, meminimalisir. Yang meminimalisir yang namanya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak Samsudin ya. Terima kasih. Siap Bapak.